Selamat datang di Teror Cerita Horor. Sebelum mendengarkan, Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pencet tombol lonceng. Dan pastikan nontonnya jangan sendirian. selamat mendengarkan. Oke, selamat datang semua. Selamat datang di Teror episode 5. Kali ini akan membawakan cerita dari Aditya Bagus Tiarsya. Ceritanya cukup panjang, jadi langsung aja kita dengarkan ceritanya. Rasanya minggu-minggu ini pekerjaan di kantorku begitu menguras tenaga dan pikiran. Seperti hari ini misalnya, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, tetapi pekerjaan masih menumpuk. Ditambah deadline pekerjaanku besok pagi harus sudah dipresentasikan. Memang beberapa hari ini aku sering lembur. Suasana kantor sudah sepi, hanya tinggal aku dan satpam yang selalu mengawasi CCTV. Ketika aku sedang mengetik di laptopku, tiba-tiba ada suara pintu gerbang kantorku terbuka. Aku tengok dari jendela ruanganku yang terletak di lantai 2. Ternyata itu mobil Mbak Friska, salah satu karyawan juga di sini, namun beda divisi denganku. Ngapain dia malam-malam ke sini? Pikirku dalam hati. Aku tidak peduli dan melanjutkan pekerjaan agar bisa cepat selesai dan pulang. Setelah pukul 10:30 malam, akhirnya pekerjaanku selesai. Aku merapikan laptop dan lekas turun ke bawah. Ketika aku melewati lasar menuju tangga, aku melihat ruangan Mbak Friska terbuka. Ada kerjaan tambahan ya, Mbak? Tanyaku. Dia hanya mengangguk tanpa jawaban. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup layar laptop. Saya pulang duluan ya, Mbak, kataku. Dia hanya mengangguk, kemudian aku turun bergegas ke parkiran. Namun, ketika di parkiran aku tidak melihat mobil Mbak Friska. Mungkin dia parkir di belakang, pikirku. Sebelum keluar gerbang kantor, aku sempat ngobrol dengan Pak Satpam. Ngapain Mbak Friska malam-malam ke kantor, Pak? Tanyaku. Oh, tadi kantongnya tertinggal, jawab Pak Satpam. Tapi saya lihat di ruangannya tadi dia sedang ngerjain sesuatu, Pak. Aku bertanya lagi. Bisa saja Mas Adit ini. Orang Mbak Friska langsung pulang pas udah ngambil kantongnya, jawabnya santai. Aku heran lantas siapa perempuan tadi yang berada di ruang Mbak Friska. Aku gak peduli amat. Aku kemudian pamit pulang kepada Pak Lukman, Pak Satpam kantorku. Sepanjang jalan aku memikirkan siapa perempuan di kantorku tadi, hingga fokusku teralihkan oleh sirine ambulan yang di belakang mobilku. Aku memberi jalan ambulan itu, namun anehnya 5 menit kemudian aku mendengar kembali suara ambulan. Aku kembali memberikan jalan ambulan tersebut, namun kali ini aku memperhatikan plat nomor ambulan itu. Setelah 10 menit aku menyetir, dan tiba-tiba aku melihat di spionku ada mobil ambulan dengan sirine yang khas. Tiba-tiba aroma melati begitu kuat di mobilku. Aku memberi jalan ambulan itu, dan yang membuatku kaget bahwa ambulan itu adalah ambulan yang tadi dengan plat nomor yang sama. Dan di kaca belakang ambulan tersebut aku melihat siluet seorang wanita yang membenturkan kepalanya ke kaca berulang-ulang, hingga akhirnya cipratan yang aku yakini darah memenuhi kaca ambulan tersebut. Kejadian aneh malam itu belum berakhir. Selang beberapa detik, cipratan darah itu seperti membentuk sebuah tulisan. Aku mengamati seksama ambulan itu, dan ketika mobil tepat di belakang ambulan tersebut, di kaca itu tertulis jelas, Adit, kamu harus mati. Sontak aku membanting setir kiri untuk mengambil jalur berbeda dari ambulan itu. Setelah sampai di perempatan Kiara Condong, mobil aku hentikan karena lampu perempatan berwarna merah. Sambil menunggu lampu kembali hijau, aku membuka kaca bagian depan, kemudian menyalakan sebatang rokok untuk sedikit menenangkan pikiran.
Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menawarkan tisu kepadaku. Dengan gerakan tangan aku memberi isyarat menolak untuk membelinya. Anehnya anak kecil itu kembali menawarkan tisu ke pintu belakang mobilku. Padahal jelas aku sendirian di mobil. Dan aku kembali memanggil anak kecil tersebut. Ngapain dek nawarin tisu ke belakang? Di mobil ini cuma ada saya. Tanya aku kepada anak kecil itu. Itu di belakang ada nenek-nenek yang mau membeli tisu saya jawabnya sambil lari dan tertawa. Aku masih mengamati anak kecil itu saat berlari, dan setelah agak jauh meninggalkan mobilku, anak kecil itu berbalik menatapku. Tak kusangka dia memotong kepalanya sendiri dan tangannya dan berlari ke arahku dengan gerakan tangan seolah-olah mau melemparkan kepalanya ke arahku. Sontak aku menancap gas mobilku menerobos lampu merah. Untuk di persimpangan itu tidak ada satupun kendaraan. Namun yang lebih menakutkan ketika aku melihat spion di depan. Jelas di bangku belakang mobilku nampak seorang nenek-nenek dengan rambut penuh uban menutupi wajahnya. Tangannya mencoba menghapusku. Aku tak kuasa menahan kengerian ini, ditambah konsentrasiku berkendara. Nenek-nenek itu kemudian menampakkan mukanya. Betapa kagetnya aku, mukanya rata dan di leher terlilit ular berwarna merah. Aku tak dapat berkata-kata. Keringat dingin keluar dari sekujur tubuhku. Arwah nenek itu menghilang ketika aku sampai Bundaran Cibiru. Selain bekerja, saat ini aku sedang melanjutkan studi S2 aku di Universitas Islam Negeri Bandung. Karena waktu kuliah hanya hari Jumat dan Sabtu, maka waktu seringku habiskan di kantor dan di rumah. Kantor yang terletak di daerah Pasir Kaliki dan rumah di Rancaikek membuat estimasi waktu berangkat dan pulang kantor memakan waktu yang cukup lama. Hal ini membuat aku sering pulang larut malam. 1 minggu sebelumnya, semua masih baik-baik saja. Hingga pada Rabu bulan Desember 2019, semua berubah menjadi menakutkan. Malam itu kantorku sedang merayakan pesta kecil-kecilan. Karena target tahun ini melampaui yang diharapkan. Semua nampak menikmati pesta itu. Tapi tidak dengan Mbak Friska. Dia duduk membelakangi kami, menghadap jendela dengan tangan memegang segelas minuman. Sedikit tentang Mbak Friska. Dia adalah wanita pendiam yang pernah aku temui. Namun di usia 29 tahun, Mbak Friska belum juga berumah tangga. Mengingat perempuan di usia seperti dia harusnya sudah menikah, bahkan banyak yang sudah mempunyai anak. Melihat dari fisik dan penampilan, aku rasa mudah bagi Mbak Friska menemukan pendamping hidup. Tapi dia menutup rapat privasi dirinya. Mbak Friska bagiku sangat misterius. Dengan rasa penasaranku menghampiri Mbak Friska. Gimana pestanya, rame Mbak? Tanyaku. Dan dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan ekspresi datar. Setelah beberapa detik kembali memalingkan mukanya ke arah jendela. Namun ada yang aneh ketika aku menatap pergelangan tangannya. Itu seperti ada bekas luka silet, tetapi membentuk tulisan aksara Sunda lama. Perhatianku terarah ketika dia kembali menatapku dengan tajam sambil menutup pergelangan tangannya. Setelah pesta selesai sekitar pukul 11:30 malam, aku langsung pulang. Malam itu di kota Bandung diguyur hujan cukup deras. Ketika berada di jembatan Pasopati, mobil di belakangku terus membunyikan klakson dan lampu tembak. Akhirnya aku memberi jalan mobil itu. Ternyata mobil yang menyalip tadi milik Mbak Friska. Aku tahu betul plat dan ciri khas mobilnya. Sampai di lampu merah gazebo, aku lihat mobil Mbak Friska berhenti menunggu lampu hijau. Mobilku aku posisikan di sebelah kanan mobilnya. Aku buka kaca bagian kiri dan berharap Mbak Friska juga membuka kacanya sekedar untuk menyapa. Beberapa detik kemudian dia membuka kacanya, tapi wajahnya tetap mengarah ke depan. Aku kaget ketika melihat sosok di sebelah Mbak Friska. Di situ nenek-nenek muka rata dengan ular di lehernya mengarahkan wajahnya kepadaku. Dan ketika aku lihat air hujan yang mengenai mobil Mbak Friska berubah menjadi warna darah, merah darah. Tiba-tiba Mbak Friska membalikkan wajahnya ke arahku. Betapa kagetnya, matanya merah menyala menatap dengan darah yang keluar dari matanya. Dan dengan tangan yang bersisik seperti ular, Mbak Friska menunjukku sambil berkata, "Kamu harus mati." Setelah malam itu, kejadian-kejadian aneh datang silih berganti. Aku tak percaya dengan apa yang aku lihat dan alami malam itu.
ditambah perasaan dan hati yang tak tenang karena diteror. 2 hari kemudian, aku baru saja tiba di rumah pukul 10 malam. Ada pesan masuk di WhatsApp dari Teh Rani, teman kantorku. "Dit, Putra meninggal dunia," katanya. Sungguh tak percaya mendengar kabar itu, membuat hatiku semakin tak karuan. Aku membalas turut berduka cita, dan besok aku akan melayat ke rumahnya. Sama seperti Teh Rani, Putra adalah teman sekantorku. Tak selang beberapa menit kemudian, ada notifikasi pesan masuk. Ternyata dari Mbak Friska. "Kamu berikutnya." Isi pesan itu. Jujur aku lebih kaget ketika menerima pesan dari Mbak Friska. Aku tak berani membalas pesannya. Apa mungkin Mbak Friska penyebab kematian Putra? Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya dia lakukan dan dia sembunyikan? Pertanyaan itu menguasai pikiranku. Keesokan harinya, beberapa teman kantorku, termasuk Teh Rani dan Mbak Friska, melayat ke rumah Putra. Haru pilu menyelimuti rumah duka. Aku melihat ibu Putra begitu sedih, matanya sembab karena dari tadi malam menangis. Namun ada yang janggal pada jenazah Putra. Kulit mukanya bersisik dan berlendir. Menurut keluarga Putra, semalam sebelum meninggal, ketika dia dalam kamarnya berteriak, Putra berteriak histeris, dan ketika ibunya masuk, Putra sudah tidak bernyawa. Dengan posisi mayat mengeluarkan darah di mulut dan hidungnya. Keluarga Putra menolak dilakukan autopsi. Kami kemudian duduk melingkari jenazah Putra. Namun ada sosok lain yang kulihat di samping dan di belakang Mbak Friska. Di sampingnya ada sosok wanita berkonde dan penampilannya seperti Sunda dengan senyum mengerikan sedang mengusap-ngusap jenazah Putra. Dan di belakang Mbak Friska sosok nenek-nenek bermuka rata dengan ular di lehernya. Mbak Friska sendiri hanya diam, tak banyak bicara dengan ekspresi datar. Aku yakin sosok dua wanita itu hanya menampakkan wujudnya kepadaku. Setelah mendengar cerita itu, kami berencana pulang. Di ruang depan itu hanya kami dan ibu bapak berserta adik Putra. Dan ketika hendak pamit, saat melewati jenazah Putra, aku melihat Mbak Friska melukai tangannya sendiri dengan silet, kemudian menjatuhkan setetes darah ke wajah jenazah Putra. Hanya aku yang melihat peristiwa itu karena yang lain sedang sibuk berpanuitan. Meninggalnya Putra menyisakan tanda tanya besar bagiku. Ditambah aku mengetahui dan cerita dari teman-teman kuliahku tempo hari ketika kejadian pertama dia melihat sosok nenek dengan ular di lehernya dalam mobil Mbak Friska ketika di lampu merah gazebo. Akhirnya aku menceritakan kejadian malam itu pada temanku, dan menurutnya teman kantor Mudit yang namanya Friska itu telah bersekutu dengan iblis. Melihat dari cerita kamu tadi, katanya, aku pun yakin bahwa Mbak Friska bersekutu dengan iblis. Di kantor sendiri posisinya aman karena dia keponakan dari pemilik perusahaan tempatku bekerja. Aku heran apa yang membuat wanita seperti Mbak Friska bersekutu dengan iblis. Aku harus mencari tahu ini semua karena setidaknya ini juga menyangkut keselamatanku. Akhirnya aku ingat luka yang ada di pergelangan tangan Mbak Friska yang membentuk tulisan aksara Sunda lama. Aku ingat betul bentuknya, tapi aku nggak paham artinya. Akhirnya aku meminta bantuan temanku yang mengerti tentang aksara ini. Namanya Faisal, anak Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Setelah membuat janji, akhirnya aku bertemu dengannya di warkop sekitaran Jatinagor. Aku menceritakan semua kejadian yang ku alami pada Faisal, termasuk menanyakan aksara Sunda yang terdapat di pergelangan tangan Mbak Friska. Kemudian Faisal menyuruhku menulis ulang untuk menggambar aksara Sunda itu di kertas yang dia bawa. Setelah menuliskan aksara itu sesuai yang kuingat, kemudian memberikan kepada Faisal. Dia mengamati seksama aksara itu dan inilah katanya. Kamu yakin ini yang terdapat di pergelangan tangan wanita itu? Tanyanya kepadaku, dan aku hanya mengangguk. Tulisan ini menunjukkan salah satu desa di Sukabumi, Dit. Desa ini terkenal dengan ilmu hitam pesugihannya. Sambungnya, aku mengatakan kepada Faisal bahwa aku harus ke desa itu untuk mengakhiri ini semua. Dia melarangku, tapi aku sudah bulat untuk mengunjungi desa tersebut. Karena menyangkut keselamatanku, akhirnya Faisal mengizinkan dengan syarat dia harus ikut dengannya.
Desember 2019. Setelah mempersiapkan semua keperluan termasuk mengurus surat izinku ke kantor, akhirnya aku dan Faisal berangkat menuju Sukabumi. Mendengar Sukabumi rasanya hati ini gamang. Apalagi tujuanku ke sana untuk mencari jawaban dan mengakhiri semua teror yang dilayangkan kepadaku selama ini. Pada hari Jumat sore, akhirnya kami berangkat. Tujuan kami ke Kecamatan Surade, Desa Gunung Singgung, Sukabumi. Menurut Faisal, sesuai luka yang membentuk aksara Sunda di pergelangan tangan Mbak Friska, lokasi itu yang dimaksud. Lagi pula aku mempunyai informasi tambahan dari Terani bahwa Mbak Friska setiap pertengahan bulan pada tanggal 14, 15, dan 16 selalu izin. Dalam surat izinnya itu selalu tujuan Sukabumi tanpa menyebut keperluannya. Setengah jam perjalanan saat kami masih di jalan tol, tepatnya di kilometer 115, mobil-mobil di depan kami melambat hingga akhirnya berhenti total, seperti ada gangguan di depan sana. Tak lama berselang, mobil pun kembali melaju, namun dengan kecepatan rendah. Ditambah sore itu jalanan diguyur hujan deras, sehingga jarak pandang sedikit terganggu. Setelah 1 kilometer melaju dalam kecepatan rendah, ternyata ada kecelakaan tunggal yang membuat jalanan macet. Sebuah mobil minibus terguling. Ketika kami melewati mobil itu, aku melihat sosok wanita berpakaian merah